Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.1 A8 oleh saya Yogi Himawan, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Untuk para mentor, yaitu yang pertama pengajar praktek Ibu Ika Damayanti dan fasilitator Bapak Nuryanto. Beberapa pertanyaan pemantik sebelum kita masuk modul ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Berikutnya adalah sebelum saya mempelajari konsep pemikiran KHD, dalam otak saya yang pertama adalah guru sentris. Saya kadang melaksanakan memposisikan saya sebagai satu-satunya sumber belajar dan mendominasi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah fokus ke kognitif saja. Saya seringkali melakukan pembelajaran hanya memprioritaskan aspek kognitif dan sedikit memberi ruang bakat dan minat anak. Yang ketiga adalah tabula rasa. Menurut teori, anak itu kertas kosong dan akan sangat mudah bagi kita untuk mengisinya sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat adalah kurikulum prioritas. Saya memprioritaskan kurikulum dan pencapaian kurikulum saja. Berikutnya, yang kelima, pemberian hukuman. Kadang saya masih sesekali mempraktekkan hukuman fisik dan juga larangan untuk pendisiplinan anak. Keenam, kurang memerdekakan siswa. Semuanya yang saya lakukan berdasarkan instruksi saya atau sebagai guru. Yang ketujuh, penggunaan bahasa. Jika anak menggunakan bahasa daerah ngapak, saya berusaha memperbaikinya karena menurut saya bahasa Indonesia yang boleh dipergunakan dalam aktivitas belajar anak. Berikutnya adalah perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemikiran KHD. Yang pertama, saya jadi paham sistem Among. Yang kedua, tentang tujuan pendidikan, saya berusaha menuntun skala kodrat yang ada pada anak agar merdeka, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ketiga, asas KHD tentang pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian 4 pusat pendidikan KHD. Berikutnya, yang kelima, dasar pendidikan anak itu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 7. Bisa membenahi pola pikir. Saya harus menjadi teladan bagi anak didik saya. Keenam, tentang pemikiran pendidikan. KHD telah membuka mata hati saya tentang konsep ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Yang ke-8, tentang budi pekerti. Inilah dia teman-teman, sosok Ki Hajar Dewantoro yang membuat kita lebih paham apa itu arti dari mendidik. Berikutnya adalah penerapan pemikiran KHD. Yang pertama tentang kita harus berpusat pada murid, kemudian kita harus memerdekakan anak, kemudian anak bukan tabula rasa, tidak hanya kognitif, menghargai budaya lokal, dan kita harus mencari bakat dan minat anak. Kita akan berubah ketika kita menerapkan pemikiran KHD dalam kelas. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, yaitu berpusat pada murid. Semakin paham bahwa kita harus menumbuhkan minat belajar dari diri anak sehingga anak aktif dan dapat membangun sendiri pengetahuannya. Berikutnya, tidak kurikulum prioritas tetapi perhatikan bakat dan minat anak. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pendidikan yang bermakna. Berikutnya, bukan tabula rasa. Setelah kita mempelajari tentang KHD, tentang pola pikirnya, kita semakin mengerti hakikat
pada anak bahwa mereka terlahir sudah ada guratan dan kita harus mempertebalnya. Setelah belajar pemikiran KHD, saya juga mulai menerapkan tentang menghargai budaya lokal. Semakin paham bahwa penggunaan bahasa lokal adalah wujud dari identitas diri yang memang harus diperkenalkan serta diperkuat, sehingga nilai-nilai budaya masih dapat ditemukan dan dipadukan dengan kesadaran berbangsa, maka akan diperoleh karakter anak yang nasionalis tetapi tetap berbudaya. Berikutnya adalah tidak hanya kognitif tetapi budi pekerti. Mendidik anak tidak kognitif saja tetapi budi pekertinya, cipta rasa dan karsanya. Berikutnya memerdekakan siswa. Semakin paham bahwa guru harus mampu mengidentifikasi bakat setiap siswanya supaya dapat memberikan pengarahan dan mengembangkannya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Setiap anak memiliki bakat dan kepribadian yang berbeda, sehingga mendidik anak merupakan hal yang menarik dan unik. Dengan memerdekakan siswa, maka anak akan semakin giat belajar dan mendapat pengetahuannya dengan proses yang menggembirakan. Itulah tadi sedikit gambaran tentang koneksi antar materi, sehingga bisa menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.